Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil review jurnal Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah kolokium. Jurnal saya di sini berjudul Forensic Analysis of Solid State Drive atau SSD using the GGR Rapid Response Framework. Jurnal ini dibuat oleh 3 orang yang kebetulan terhimpun dalam satu universitas, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama Pak Sunardi, beliau di program studi teknik elektro. Yang kedua Imam Riyadi, beliau di program studi sistem informasi. Yang ketiga Imam Mahfud Nasrullah, beliau di program studi Magister Teknik Informatika. Langsung ke pendahuluan. Komputer telah berkembang selama lebih dari 5 dekade di era teknologi komputasi sekarang ini. Aktivitas penggunaan teknologi komputer, perangkat keras dan perangkat lunak komputer berkembang sangat pesat. Pada awalnya, perkembangannya komputer memberikan dampak yang signifikan terutama pada industri perbankan, asuransi, dan industri manufaktur terutama dari segi efisiensi operasional. Namun, bersamaan dengan itu, pemakaian komputer juga memiliki sifat positif maupun dampak negatif. Dampak negatif tersebut yang perlu perhatian dan perlu penanganan dari semua stakeholder. Dampak negatif komputer salah satunya adalah berupa kejahatan komputer. Nah, di sini ada kejahatan tersebut yang sering terjadi. Kejahatan komputer yang pertama, illegal access. Kejahatan ini terkait dengan pencurian data penting dengan cara mengakses komputer secara tidak sah dengan tujuan untuk mengambil data atau dokumen yang ada di komputer. Yang kedua, data forgery. Kejahatan ini terkait dengan pemalsuan data atau dokumen. Dan yang ketiga ada data theft. Kejahatan terkait pencurian data untuk digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain. Yang keempat ada data leakage. Kejahatan yang terkait kebocoran data keluar organisasi. Yang kelima ada data diddling, yaitu suatu kejahatan dengan mengubah data valid atau sah dengan cara yang tidak sah. Yang keenam, misuse of device, yakni kejahatan dengan menyalahgunakan peralatan komputer secara seluruh dan sebagian sistem komputer dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah. Intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa kategori kejahatan cybercrime berdasarkan hubungan komputer dengan kejahatan, yaitu yang pertama, komputer sebagai target. Yang kedua, komputer atas kejadian kejahatan lain. Yang ketiga, komputer sebagai instrumen kejahatan. Yang keempat, kejahatan terkait dengan prevalensi komputer. Selanjutnya, rumusan masalah dari jurnal ini. Kejahatan komputer akan meninggalkan jejak aktivitas kejahatan, maka perlu dilakukan analisa dengan ilmu dan metode forensik untuk mendapatkan barang bukti. Bagaimana jika terjadi kejahatan komputer pada media penyimpanan komputer berjenis non-volatile memory dan dilakukan secara live forensik? Nah, pada penelitian ini dilakukan proses forensik pada solid state drive atau SSD dengan framework GGR Rapid Response pada kasus kehilangan data suatu organisasi. Langkah kerja forensik mengimplementasikan dari National Institute of Standard Technology atau NIST. Framework GGR Rapid Response digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap insiden forensik digital yang difokuskan pada lingkungan forensik jarak jauh. Framework ini berbasis arsitektur client server. Nah, ketika kita uraikan, SSD di sini merupakan salah satu media penyimpanan komputer selain hard disk. Teknologi SSD menggunakan solid state memory berbasis NAND memory untuk penyimpanan datanya. SSD menggunakan teknologi yang hampir mirip seperti random access memory atau RAM. Pada media penyimpanan SSD, sistem utamanya menggunakan teknologi semikonduktor, sedangkan pada hard disk menggunakan platter magnetis yang berputar.
GGR Rapid Response merupakan framework respon insiden yang fokus pada forensik secara langsung dan jarak jauh. Tujuan dari GGR Rapid Response adalah untuk mendukung aktivitas forensik dan investigasi dalam waktu yang tepat berskala sehingga dapat dilakukan analisis dan trace terhadap serangan yang ada dan menganalisa dari jarak jauh. Tujuan riset ini ialah penelitian ini dilakukan pengambilan bukti digital dengan skenario, kasus, dan implementasi pada sebuah organisasi jaringan komputer. Bukti digital yang dicari dan dikembalikan berupa file dokumen pada penyimpanan komputer non-volatile memory, yaitu SSD. Pengambilan bukti digital atau akuisisi dilakukan dengan metode live forensik dengan cara forensik jarak jauh menggunakan framework GGR Rapid Response dan menerapkan standar langkah kerja forensik untuk penanganan bukti digital dari National Institute of Standard Technology untuk mendapatkan bukti-bukti digital yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk metode penelitian yang digunakan, ini langkah kerja forensik pada penelitian ini mengimplementasikan langkah kerja forensik dari National Institute of Standard Technology. Langkah kerja ini untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan forensik yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui alur penelitian secara sistematis dan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, di sini ada 4 tahapan dalam metode penelitian yang berstandar National Institute of Standard Technology. Yang pertama adalah tahap collection. Tahap collection di sini adalah tahap pengumpulan. Collection merupakan proses identifikasi, pelabelan, dokumentasi, dan pengambilan data dan informasi dari sumber data yang relevan. Nah, selain pengumpulan barang bukti, juga untuk menjaga validitas dan integritas data sehingga dilakukan proses pengamanan barang bukti dan membuat salinan dari barang bukti atau akuisisi. Nah, yang kedua adalah tahap examination. Tahap examination atau pemeriksaan yaitu tahap pemilahan dan pemeriksaan artefak digital yang didapatkan dengan proses secara manual atau otomatis, serta memastikan bahwa artefak tersebut benar. Pada artefak digital misalnya dilakukan identifikasi dan validasi berdasarkan nama file, jenis file, nilai hash yang sesuai dengan bukti digital yang akan dicari. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Tahap analisis ini dilakukan setelah mendapatkan artefak digital dari proses pemeriksaan sebelumnya. Nah, artefak digital tersebut selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan metode yang dibenarkan secara teknik dan hukum untuk dapat membuktikan artefak digital tersebut. Nah, hasil terhadap artefak digital selanjutnya disebut sebagai barang bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Nah, selanjutnya adalah tahap reporting. Tahap reporting atau pelaporan dilakukan setelah barang bukti digital diperoleh dari proses pemeriksaan dan analisa artefak digital. Pada tahap ini meliputi penggambaran tindakan yang dilakukan, penjelasan mengenai tool, metode yang digunakan, penentuan tindakan pendukung yang dilakukan atau aspek lainnya yang mendukung pada proses tindakan digital forensik. Nah, di samping tahapan-tahapan ini ada juga metode akuisisi yang digunakan pada akuisisi forensik menggunakan metode live forensik. Nah, di sini metodenya yang pertama ada skenario kasus dan implementasi. Yang kedua, akuisisi bukti digital atau collection. Yang ketiga, eksaminasi bukti digital. Yang keempat, analisis bukti digital. Yang kelima, pelaporan bukti digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dan hasil. Skenario yang pertama adalah skenario kasus dan implementasi. Kasus kejahatan pada penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan skenario kasus dengan tujuan untuk mensimulasikan kasus kejahatan komputer dan dapatkan bukti digital seperti pada kasus yang sebenarnya. Nah, kasus yang diskenariokan pada penelitian ini adalah kasus kehilangan atau lost data yang dihapus oleh oknum pada suatu workstation di organisasi tersebut. Maka untuk mengetahui
mencari dan mengembalikannya perlu adanya penanganan forensik digital. Penanganan forensik dilakukan dengan penanganan jarak jauh, dengan kata lain terpisah dari komputer atau server yang berbeda. Nah, data atau file yang diuji cobakan pada penelitian ini berupa file dokumen. Pada sebuah organisasi, GRR Rapid Response dapat diterapkan pada berbagai topologi jaringan, baik secara interior maupun eksterior. Pada interior, gateway protokol berjalan dalam autonomous system, sedangkan eksterior gateway berjalan di antara autonomous system. Nah, pada proses forensik jarak jauh dengan metode live forensik, untuk mendapatkan barang bukti dilakukan dengan mengkoneksikan GRR Rapid Response client dengan GRR Rapid Response server melalui perangkat lunak agen yang ditempatkan pada keduanya, pada server dan pada klien, GGR server dan GGR client. Untuk menghubungkan GGR client dengan GGR server dapat melalui IP publik atau domain. Itu untuk yang di eksternal. Yang di internal pada internal GGR server dan GGR client dapat dihubungkan melalui IP address, local area, domain name atau MAC address. Selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu akuisisi bukti digital atau collection. Tahap awal untuk mendapatkan barang bukti dilakukan dengan mengkoneksikan klien GGR Rapid Response dengan GGR Rapid Response server melalui perangkat lunak atau klien yang ditempatkan. Nah, di sini klien GGR Rapid Response yang aktif akan kelihatan. Setelah server dan klien GGR Rapid Response saling terhubung, tahap selanjutnya yaitu proses pengumpulan atau koleksi barang bukti. Untuk menghubungkan keduanya dapat melalui IP address pada server GGR Rapid Response akan terdeteksi host yang terhubung. Klien dapat berupa workstation atau server. Host yang aktif akan terdeteksi pada server GGR Rapid Response ditandai dengan status online warna hijau. Seperti ini, seperti pada gambar. Nah, pada GGR Rapid Response dikenal istilah flow, yaitu mengirimkan request dan respon pada agen atau klien. Dan istilah result yaitu tanggapan klien atau agen GGR Rapid Response atau flow dari server GGR Rapid Response. Apabila dari lebih singkatnya, flow itu mengirimkan request, result itu tanggapan dari klien kepada GGR Rapid Response server. Nah, akuisisi dilakukan dengan menggunakan fitur collection pada GGR Rapid Response. Proses ini, seorang administrator membuat artifact list. Nah, ini merupakan pesan yang akan dikirimkan ke klien. Pesan tersebut berisi instruksi untuk klien agar menjalankan aksi tertentu dan memberikan hasilnya ke server. Proses selanjutnya menjalankan artifact list berupa perintah flow proses perjalanan. Artifact list. Sini artifact listnya. Sini bukan flow perintah. Nah, selanjutnya tahap ketiga, eksaminasi bukti digital. Nah, setelah dilakukan akuisisi, maka tahap berikutnya yaitu proses eksaminasi atau pengujian ulang. Nah, proses pengujian ini untuk mengetahui sebesar mana GGR Rapid Response dapat bekerja dengan optimal terhadap request yang diminta atau flow yang dijalankan, sehingga dapatkan hasil yang optimal dalam menemukan artefak digital yang dibutuhkan. Nah, flow-nya merupakan artefak flow, di sini merupakan flow information. Pada bagian manage launch flows, menampilkan hasil kerja dari flow atau kode yang dijalankan untuk melihat hasil ditampilkan dalam bentuk flow information.
hasil dari flow. Di dalamnya memuat informasi request yang dikirim oleh server, informasi log, dan informasi lainnya. Pada tahap ini didapatkan berupa informasi terhadap path atau directory yang dapat diakses oleh GGR Rapid Response. Selanjutnya tahap keempat. Tahap ini menampilkan analisis terhadap hasil akuisisi berkas. Lihat tampilan log. Di dalam log ada message, lalu di sebelah kiri message ada flow ID. Pada bagian log dan result, semua informasi akuisisi yang dijalankan pada klien GGR Rapid Response ditampilkan secara rinci. Di antaranya ada timestamp, payload, path, flow ID, dan identitas artefaknya dalam log. Melalui flow ID yang didapatkan, maka dapat dilakukan penelusuran artefak melalui flow ID tersebut. Flow ID pada GGR Rapid Response akan merujuk pada path atau directory data storage pada GGR Rapid Response yang dibuat dan menyimpan secara otomatis hasil akuisisi pada klien. Selanjutnya, flow ID dengan kode unik F.2FB8E671C. Sama flow ID. Ketika dibuka, maka akan merujuk pada directory virtual file system pada GGR Rapid Response. Ketika kode ini dibuka, maka tampilannya seperti ini, menampilkan path atau directory artefak. Pada directory virtual file system didapatkan beberapa artefak digital dengan ukuran file artefak bervariasi dalam directory, dan didapatkan informasi bahwa artefak tersebut berasal dari directory aslinya, yaitu recycle bin yang sudah dikosongkan. Selanjutnya, artefak digital yang didapatkan secara detail dapat dilihat melalui admin UI GRR, dan pada log artefak juga didapatkan informasi nilai hash pada artefak tersebut seperti pada gambar. Artefak digital berikut nilai hash, terdapat MD5 dan SHA-1. Kemudian hasil dari proses eksaminasi dan analisis yang dilakukan, maka didapatkan artefak digital. Kemudian artefak tersebut dilakukan pengambilan bukti digital dengan menggunakan fitur unduhan pada admin UI GRR Rapid Response. Pada GRR Rapid Response tersebut dapat kita melakukan unduhan, dan ternyata hasilnya berupa file bukti. Bukti digital dilakukan verifikasi dan validasi dengan menggunakan perangkat lunak hashing hash my file. Di sini menggunakan hashing hash my file. Di sini menunjukkan nilai hash dari bukti digital yang dilakukan proses hashing. Setelah dilakukan komparasi, didapatkan nilai hash keduanya memiliki nilai hash yang sama, MD5 dan SHA-1. Kemudian selanjutnya tahap terakhir ialah tahap pelaporan digital, pelaporan bukti digital. Tahap pelaporan atau reporting merupakan tahap kelima. Tahap yang terakhir adalah pelaporan bukti digital atau reporting. Tahap reporting merupakan tahap keempat pada langkah kerja forensik NIDS. Tahap ini merupakan tahap akhir dari langkah kerja forensik. Langkah kerja forensik yang berstandar NIDS itu ada 4 tahap. Yang pertama tadi collection, examination, analysis, dan reporting. Ini tahap keempat, merupakan tahap terakhir. Mengapa di sini nomor 5? Karena kita menggunakan metode rekayasa. Jadi tahap awalnya menyusun skenario, kasus, dan implementasi. Yang kedua baru collection, yang ketiga examination, yang keempat analysis, yang kelima baru reporting. Tahap laporan di sini berisi tentang deskripsi kasus yang sedang dilakukan, proses forensik, tindakan terhadap barang bukti yang didapatkan, metode dan langkah kerja forensik yang digunakan,
tool forensik yang digunakan, teknik verifikasi dan validasi yang dilakukan, serta aspek penunjang lainnya yang diperlukan pada proses forensik digital. Nah, pada bagian pelaporan meliputi deskripsi barang bukti, langkah kerja forensik yang dilakukan, tool forensik yang digunakan, dan barang bukti digital yang didapatkan. Nah, selanjutnya bukti digital didapatkan pada proses eksaminasi dan validasi berhasil menjawab tujuan dan proses forensik yang dilakukan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, proses akuisisi dilakukan dengan framework GGR Rapid Response secara live forensik jarak jauh dan ditemukan informasi terkait artefak bukti digital. Yang kedua, hasil proses eksaminasi ditemukan artefak file dokumen yang hilang atau loss data berdasarkan informasi artefak digital pada admin UI dan log GGR Rapid Response. Yang ketiga, hasil analisis terdapat adanya dugaan file tersebut dihapus dan kemudian masuk pada directory recycle bin dan kemudian dikosongkan berdasarkan informasi pada log GGR Rapid Response. Yang keempat, hasil pengembalian bukti digital menunjukkan adanya bukti digital berupa file dokumen. Yang kelima, validasi dilakukan pada bukti digital dengan perangkat lunak hashing atau hash my file. Yang keenam di sini, hasil validasi menunjukkan nilai hash yang sama pada artefak digital dan bukti digital. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil analisis forensik solid state drive SSD menggunakan framework GGR Rapid Response yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, langkah kerja forensik dari National Institute of Standard Technology atau disebut NIST dapat diimplementasikan pada proses pengambilan bukti digital dengan metode live forensik dan dilakukan penanganan forensik secara jarak jauh dengan menggunakan framework GGR Rapid Response. Kemudian yang kedua, kemampuan framework GGR Rapid Response pada proses eksaminasi, analisis, dan pengembalian bukti digital yang dilakukan pada media penyimpanan komputer atau solid state drive atau SSD pada workstation di klien GGR berhasil mengembalikan bukti digital. Yang ketiga, bukti digital yang dapat dikembalikan berupa file dokumen. Yang terakhir, yang keempat, hasil validasi pada bukti digital tersebut memiliki nilai hash yang sama dari dua algoritma validasi bukti digital yang diimplementasikan, yaitu MD5 dan SHA-1, sehingga hasil integritas dari dokumen tersebut menunjukkan bahwa bukti digital tersebut identik. Mungkin sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.